Baik, untuk pada grafik NACA 2412 yaitu koefisien CL-nya, koefisien lift. Pada grafik pertama terlihat bahwa koefisien angkat relatif rendah dan hampir konstan sepanjang sudut serang. Ini mengindikasikan bahwa pada kecepatan ini sayap tidak menghasilkan banyak daya angkat, yang mungkin menjadi indikasi dari desain yang tidak optimal untuk meningkatkan performa gaya angkat pada sudut serang tinggi. Terus untuk koefisien drag atau CD, grafik kedua menunjukkan bahwa koefisien drag meningkat secara drastis seiring dengan peningkatan sudut serang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hambatan yang signifikan pada sudut serang lebih besar, yang bisa berarti sayap ini mengalami stall pada sudut serang yang lebih tinggi. Dan untuk grafik yang ketiga yaitu CM, juga mengalami penurunan yang relatif stabil, tetapi terlihat ada perubahan yang cukup signifikan pada sudut serang yang lebih tinggi, yang mungkin berhubungan dengan stabilitas pesawat yang semakin berkurang pada sudut serang besar. Untuk perbandingan CL atau CD, grafik yang menunjukkan perbandingan CL per CD menunjukkan bahwa pada sudut serang kecil, CL atau CD-nya lebih besar, yang berarti profil sayap lebih efisien dalam hal daya angkat dibandingkan dengan drag pada sudut serang rendah. Namun pada sudut serang lebih tinggi efisiensi ini menurun tajam. Dan untuk grafik yang kelima yaitu CD per CL, ini memberikan gambaran tentang efisiensi sayap berdasarkan interaksi antara koefisien angkat dan drag. Kenaikan yang tajam menunjukkan bahwa pada sudut serang lebih besar, sayap mulai kehilangan efisiensi aerodinamisnya. Itu semua bagian yang terdapat pada NACA 2412 sesuai grafiknya. Baik, yang kedua ini adalah performa dari NACA 0012. Yang pertama yaitu koefisien angkat atau CL. Grafik pertama menunjukkan peningkatan tajam pada koefisien angkat CL di awal sudut serang alfa dan kemudian stabil. Ini mengindikasikan bahwa profil sayap NACA 0012 dapat menghasilkan daya angkat yang sangat efisien pada sudut serang rendah. Yang kedua, koefisien drag atau CD. Grafik kedua menunjukkan bahwa koefisien drag atau CD meningkat drastis dengan sudut serang yang lebih tinggi, mencapai nilai negatif yang sangat tinggi pada sudut serang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa sayap mulai mengalami stall pada sudut serang lebih tinggi yang mengarah pada peningkatan hambatan aerodinamis yang signifikan. Yang ketiga, momen atau CM. Grafik ketiga menunjukkan bahwa koefisien momen atau CM sedikit negatif dan meningkat dengan sudut serang, yang menunjukkan bahwa profil sayap ini cenderung memberikan momen negatif pada sudut serang yang tinggi, yang dapat mempengaruhi kestabilan pesawat. Yang keempat, perbandingan CL dan CD. Grafik yang menunjukkan perbandingan CL dan CD menunjukkan bahwa meskipun CL relatif lebih tinggi pada sudut serang rendah, rasio ini menurun tajam saat sudut serang meningkat. Ini menunjukkan bahwa pada saat sudut serang lebih besar, efisiensi aerodinamis sayap ini turun signifikan, yang berarti sayap menjadi kurang efisien pada kecepatan tinggi atau sudut serang tinggi. Yang kelima yaitu grafik CD per CL kuadrat. Grafik ini juga menunjukkan penurunan signifikan pada nilai CL per CD yang mengindikasikan penurunan efisiensi aerodinamis secara keseluruhan pada sudut serang lebih besar. Baik, untuk performa NACA 23/12, untuk koefisien CL-nya menunjukkan peningkatan tajam pada koefisien angkat pada sudut serang yang rendah, yang mengindikasikan bahwa profil sayap ini cukup efisien dalam menghasilkan daya angkat pada sudut serang rendah. Dan untuk koefisien drag-nya atau CD menunjukkan bahwa drag tetap rendah pada sudut serang rendah, tetapi mulai meningkat secara signifikan pada sudut serang yang lebih tinggi. Peningkatan tajam dalam drag menunjukkan bahwa profil sayap ini mengalami peningkatan hambatan yang besar pada sudut serang lebih tinggi, yang bisa mengarah pada stall pada sudut serang yang besar.
Dan pada grafik ketiga yaitu CM menunjukkan bahwa koefisien momen cenderung berkurang pada sudut serang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa sayap ini memberikan momen negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas pesawat pada sudut serang yang besar. Untuk perbandingan CL per CD-nya yaitu menunjukkan bahwa perbandingan tetap cukup tinggi pada sudut serang rendah, yang menunjukkan efisiensi yang baik dalam hal daya angkat dibandingkan dengan hambatan pada kondisi tersebut. Namun pada sudut serang yang lebih besar, rasio ini turun secara tajam yang menunjukkan penurunan efisiensi aerodinamis. Dan untuk yang grafik kelima yaitu CD CL kuadrat. Grafik ini menunjukkan penurunan efisiensi aerodinamis yang tajam pada sudut serang tinggi, mengindikasikan bahwa sayap ini mengalami penurunan performa secara keseluruhan saat sudut serang meningkat. Baik, itu semua yang saya bisa jelaskan dalam grafik pada performa NACA 230-12. Baik, untuk grafik yang terakhir dari NACA 230-15. Untuk yang pertama yaitu koefisien angkat atau CL. Grafik pertama menunjukkan bahwa koefisien angkat atau CL meningkat secara perlahan pada sudut serang rendah, namun tidak secepat profil sayap lainnya seperti NACA 0012 atau NACA 02 atau NACA 2412. Hal ini menunjukkan bahwa sayap ini tidak menghasilkan banyak daya angkat pada sudut serang rendah yang bisa menjadi kelemahan pada kecepatan rendah. Yang kedua yaitu koefisien drag atau CD. Grafik kedua menunjukkan peningkatan yang signifikan pada koefisien drag atau CD seiring dengan meningkatnya sudut serang, yang menunjukkan bahwa profil ini mengalami peningkatan hambatan yang cukup besar pada sudut serang tinggi, yang bisa mengarah pada stall atau penurunan efisiensi aerodinamis. Yang ketiga, momen atau CM. Grafik ketiga menunjukkan bahwa koefisien momen atau CM negatif dan meningkat seiring dengan bertambahnya sudut serang. Hal ini menunjukkan bahwa sayap ini cenderung memberikan momen negatif pada sudut serang yang lebih tinggi, yang mengaruhi kestabilan pesawat pada sudut serang besar. Yang keempat yaitu perbandingan CL dan CD. Grafik ini menunjukkan bahwa pada sudut serang rendah, perbandingan CL atau CD cenderung rendah, yang berarti efisiensi aerodinamis kurang optimal pada kecepatan rendah. Pada sudut serang lebih tinggi, rasio ini meningkat tajam, tetapi menunjukkan penurunan efisiensi secara keseluruhan saat sudut serang lebih besar. Yang kelima yaitu perbandingan antara CD dan CL. Grafik ini menunjukkan penurunan efisiensi aerodinamis yang signifikan pada sudut serang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa performa keseluruhan sayap ini menurun pada sudut serang tinggi. Baik, tadi adalah empat NACA yang kami analisis, yang grafiknya bagus untuk dijadikan glider. Kami mengambilnya yaitu NACA 2412 karena cenderung menjadi pilihan yang lebih baik di antara profil lainnya. Meskipun ada peningkatan drag pada sudut serang lebih tinggi, profil ini memberikan daya angkat yang baik pada kecepatan rendah dan memiliki stabilitas yang cukup. Ini penting untuk glider yang sering terbang dalam kecepatan rendah dan membutuhkan efisiensi tinggi pada daya angkat dan drag rendah pada kecepatan yang lebih rendah. Namun, jika kebutuhan stabilitas yang lebih tinggi dan efisiensi di sudut serang rendah, lebih diutamakan NACA 0012 bisa menjadi pilihan alternatif, meskipun dengan efisiensi angkat yang lebih rendah. Secara keseluruhan, NACA 2412 adalah yang paling sesuai untuk glider dari keempat pilihan ini karena memberikan keseimbangan yang baik antara daya angkat dan drag rendah pada kecepatan rendah. Baik, terima kasih. Itu dari empat NACA yang kami analisis. Siap, terima kasih.